selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi ruang lingkup dan tujuan serta manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan, yang beranggotakan saya sendiri yang Ani Adelia dan saudari Adinda Melinia Setiawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 topik. Yang pertama tentang ruang lingkup mempelajari psikologi pendidikan, dan yang kedua tujuan mempelajari psikologi pendidikan, dan yang ketiga manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada topik pertama, yaitu ruang lingkup mempelajari psikologi pendidikan. Menurut Samuel Smith yang seperti dikutip oleh Sumadi Surya Brata, ada 16 topik bahasan yang termasuk dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, pengetahuan mengenai psikologi pendidikan. Yang kedua, karakteristik pembawaan sejak lahir. Dan yang ketiga, lingkungan fisik. Yang keempat, perkembangan siswa. Dan yang kelima, semua proses tingkah laku. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Dan yang ketujuh, semua faktor yang mempengaruhi proses belajar. Dan yang kedelapan, semua hukum dan teori belajar. Dan yang kesembilan, yaitu pengukuran, merupakan prinsip dasar batasan pengukuran atau evaluasi. Yang ke-10, transfer belajar meliputi bidang studi. Dan yang ke-11, semua sudut pandang praktis dengan pengukuran. Yang ke-12, ilmu statistik dasar. Dan yang 13, kesehatan rohani atau mental. Dan yang ke-14, pendidikan yang membentuk karakter. Sedangkan yang ke-15, pengetahuan psikologi mengenai bidang studi sekolah menengah. Dan yang terakhir, ke-16, pengetahuan psikologi mengenai bidang studi sekolah dasar. Dalam ruang lingkup ke-16 tersebut, objek utama adalah manusia, karena sifat manusia yang sangat kompleks dan unik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik kedua, yaitu poin B, yaitu tujuan mempelajari psikologi pendidikan. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan ada 5. Yang pertama, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa atau individu secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran atau belajar mengajar. Sedangkan yang kedua, memahami kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses belajar. Dan yang ketiga, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Dan yang keempat, membantu siswa dalam mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa-siswi. Sedangkan yang kelima, membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi agar lebih sempurna dalam pencapaiannya. Dan tentunya apabila kelima tujuan mempelajari psikologi pendidikan tersebut dapat diterapkan
atau dipahami secara detail, maka proses dalam pembelajaran baik guru atau siswa akan lebih mudah berjalan secara efektif dan efisien, seperti sesuai dengan visi dan misi dari suatu lembaga pendidikan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu poin C tentang manfaat mempelajari psikologi pendidikan, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi para pendidik, dan yang kedua, manfaat bagi para siswa didik. Bagi para pendidik, ini terbagi menjadi 6 manfaat. Yang pertama, peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang ketiga, mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh pendidik dalam ketika proses belajar mengajar. Dan yang keempat, mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya pada orang lain secara profesional. Dan yang keenam, mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk mengetahui memaksimalkan pembelajaran anak didik. Dan yang terakhir, mampu menganalisis segala yang keenam, mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar. Sedangkan bagi para siswa didik, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengenali naluri dan potensi belajar. Yang kedua, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan yang untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Dan yang keempat, bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Baiklah, sekian itu penjelasan materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yuda Yulia Setiawan. Yang mendapatkan itu adalah menurut Waldito, pengatasi memberikan pemasaran atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditentukan pada suatu objek dari sekumpulan objek. 2. Menurut Surya Brata, dunia pengetahuan biasanya dilukiskan menurut aspek pengaturannya supaya memungkinkan subjek melakukan orientasi. 3. Tanggapan dan variasi. Menurut Bigger, yaitu tanggapan adalah bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan tindakan. 4. Fantasi. Menurut Surya Brata, fantasi itu didefinisikan sebagai daya untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan baru itu tidak harus sesuai dengan benda-benda yang perasaan. Perasaan umumnya bersangkutan dengan fungsi mengenal, artinya perasaan dapat timbul karena menanggapi, menghayalkan, mengingat-ingat, atau memikirkan sesuatu. Ingatan, pribadi manusia beserta aktivitas tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengaruh dan proses
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam segi ucapan ataupun pembahasan materi dari kami. Kami akhiri, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.